Hai guys, welcome back to my channel. Gue Dian. Kali ini gue bakal membahas tentang bagaimana gue menemukan diri gue sendiri, mengenali diri gue sendiri, dan mencintai diri gue sendiri plus keadaan yang gue alami. Bagian pertama, gue akan menceritakan bagaimana gue menemukan diri gue sendiri. Kepercayaan diri yang gue punya itu tuh nggak terbentuk dengan sendirinya. Gue terbentuk dengan hasil benturan yang gue pernah mengalami. Kalau gue tuh menganggap diri gue nggak cantik, gue menganggap diri gue tuh nggak ada yang bisa dibanggain. Terlahir dari itu, gue akhirnya mengevaluasi diri gue. Oke, gue ngaca, semua perempuan cantik kok. Cuman memang standarnya orang untuk bilang cantik itu beda-beda. Tapi mulailah dari diri sendiri kalau kita itu cantik. Nah, gue selalu bilang di kaca kalau diri gue tuh memang manis gitu. Jadi mungkin gue suka malu kalau bilang gue cantik gitu. Tapi gue selalu mulai memuji diri gue sendiri tuh dengan gue tuh manis ya gitu. Dalam diri gue sendiri ya, di kaca kayak gitu. Akhirnya gue tahu nih, oh iya gitu. Kata orang gue nggak cantik gitu, tapi gue menyadari kok kalau gue tuh manis gitu. Akhirnya gue mulai pede tuh, oke, gue manis gitu. Oke, gue orangnya ceria. Mulailah kepercayaan diri itu tuh terbentuk dengan hasil benturan gitu. Terus akhirnya gue percaya diri. Nah, kepercayaan diri itu bisa membentuk juga, bisa membantu kalian sekaligus buat kalian tuh lebih nge-explore jauh tentang diri kalian. Jadi kalau kalian percaya diri, kalian gak peduli sama asumsi orang lain. Kalau misalkan kalian lagi belajar nih sama skill yang baru, terus takut diomongin sama orang, nah itu kan kita kapan buat grow-nya? Susah. Kalau misalkan kita selalu bergantung dengan omongan orang lain, asumsi orang lain. Jadi mulailah untuk tidak mendengar omongan orang lain tentang kamu. Setelah itu, akhirnya aku menjadi percaya diri banget ya. Aku mau pakai baju apa juga, yang penting aku suka, ya udah percaya diri gitu kan. Aku nggak ada insecure gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku mulailah menerima perlahan bahwa aku ini cantik, aku manis gitu kan. Ada hal yang aku banggakan gitu. Terus akhirnya aku mengeksplor diri aku. Apa nih yang aku suka? Apa nih yang buat aku bahagia? Mulailah aku suka menulis, aku suka membaca, aku suka berbicara, aku suka berkreatif. Akhirnya aku menemukan itu semua. Aku menemukan apa yang membuat aku bahagia. Nah, setelah itu naik lagi nih fasenya. Aku mulai bisa tahu bahwa oh iya gitu kan, ini aku mau jadi seperti apa, aku mau jadi apa gitu kan. Udah tahu tuh, udah jelas ya. Naik lagi levelnya. Setelah aku tahu diri aku, gak mungkin dong aku gak tahu kelemahan aku apa. Akhirnya aku mulai bertanya-tanya, kelemahan aku apa ya gitu. Aku berusaha untuk tanya ke diri aku sendiri, karena yang tahu ya diri aku sendiri gitu kan. Terus juga aku mulailah bertanya kekurangan aku, keburukan aku gitu kan. Akhirnya menemukan itu jawabannya. Setelah aku menemukan jawaban itu semua, aku tuh memang mengalami hal yang aku takut-takuti dari dulu. Dari aku sebelum lulus, aku tuh takut banget gitu loh, ketidakpastian dalam karir. Jujur aku takut banget karena aku punya banyak ekspektasi dalam diri aku sendiri. Jadi kalau kebanyakan orang, mungkin orang sekitarnya gitu ya, yang memaksakan buat kamu harus sukses gitu. Keluarga aku sih enggak memaksakan seperti itu, tapi keadaan yang memaksakan seperti itu. Jadi memang kuncinya aku tuh berusaha banget untuk tidak merasa menjadi korban. Aku tidak pernah mau merasakan menjadi korban yang keluarlah dari kalimat aku yang kayak kok gue sih, kok gue nggak sehoki itu sih gitu. Akhirnya kan itu menyalahkan jadi kayak korban banget gitu, kayak dunia tuh jahat gitu kan. Enggak gitu. Aku berusaha banget untuk nggak sampai ke situ. Ya sebetulnya
kalau kita yang terus-terusan nyalahin diri kita sendiri itu nggak ada manfaatnya juga gitu. Justru aku pernah di fase yang benci sama diri aku sendiri gitu, kayak kok gue nggak ada hal yang gue bisa banggain lagi gitu kan. Yang tadinya gue udah bisa bangga sama diri gue, akhirnya gue turun drastis merasakan hal itu terjadi. Gue langsung kayak nanya nih, ya kan, ya keadaannya juga jadi keadaan mentalnya juga jadi berubah kan. Yang tadinya mungkin ceria jadinya nggak ceria, yang tadinya bisa membahagiakan orang sekitar jadinya kita menarik diri gitu kan. Dan itu tuh hal yang wajar bagi semua orang, karena semua orang tuh lagi berproses gitu loh untuk kehidupannya masing-masing. Jadi setelah itu aku mulailah bisa memahami gitu, yang terjadi ini memang sudah seharusnya terjadi, gak ada yang salah, aku gak salah, hanya pola pikir aku aja yang kurang bisa memahami apa yang terjadi gitu. Jadi aku mulailah menerima diri sendiri, yang terjadi biarlah terjadi, aku tugasnya hanya menerima dan menjalankan dan mencintai itu terjadi. Jadi aku mulai bertanya-tanya, oh ternyata kenapa ini terjadi, supaya aku tuh lebih sering ngobrol sama diri aku sendiri setelah aku mengalami hal yang aku takuti dalam ketidakpastian karir. Aku banyak bertanya, sebetulnya apa yang aku kejar, sebetulnya aku mau jadi apa, sebetulnya apa yang membuat aku bahagia gitu. Aku banyak bertanya-tanya sama diri sendiri. Itu membuat kalian mengenali diri sendiri. Banyak ngobrol sama diri sendiri dengan cara journaling, dengan cara kalian meditasi setiap paginya, dengan cara kalian bisa juga mengafirmasi positif gitu. Karena kita nggak perlu validasi orang-orang, dan aku juga nggak butuh itu. Aku hanya butuh diri aku bisa menerima diri aku sendiri gitu. Jadi kalau orang-orang ada yang bilang misalkan ya di umur 20-an mah butuh validasi gitu, kalau aku sendiri enggak, aku nggak butuh itu. Aku hanya butuh bisa diri aku ini tuh tahu gitu, apa sih yang aku impikan, apa sih yang aku kejar gitu, apa sih yang membuat aku bahagia. Dan pada akhirnya aku tahu jawabannya, aku harus bisa menerima dan mencintai keadaan yang terjadi dan memaknai sesuatu yang terjadi itu tuh yang baik untuk kita sendiri. Dan dari aku yang selalu berekspektasi, aku tuh berekspektasi pada diri aku sendiri. Jadi beban yang aku bawa itu dari diri aku sendiri gitu loh. Aku tuh berekspektasi bahwa diri aku ini harus menjadi apa yang aku mau. Akhirnya bebannya terlalu berat sama diri sendiri karena diri sendiri gitu kan. Terus aku mulai melepaskan itu semua. Aku mulai melepaskan bahwa oke, cukup aku menjadi dia yang seperti ini, cukup. Oke, aku sudah baik, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, dan semuanya nggak ada yang salah gitu. Dan segitu aja, pokoknya kalian yang lagi merasakan hal yang sama, kalian juga harus merasa cukup. Jadi intinya kalau misalkan kalian lagi mengalami kesulitan, kalian jangan pernah berhenti. Itu kuncinya, karena aku tidak pernah berhenti dari perjalanan aku. Aku hanya menarik diri untuk bisa bertanya sama diri sendiri, bukan berarti berhenti. Ya, kalau capek istirahat. Kalau kalian terasa capek banget, frustasi banget, stop. Jangan merasa bahwa hidup kalian satu-satunya yang sulit. Pasti ada hal kemudahan yang datang, dan itu terjadi sama hidup aku. Setiap aku frustasi, setiap aku ngerasa kok ini gak ada ya jalan yang buat aku jalani, ternyata ada loh. Di saat kita udah lelah banget tuh justru ada gitu. Kalian harus percaya, gimana kesulitan terjadi pasti ada kemudahan. Jadi kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri dan berusaha positif apapun yang terjadi, dan berusaha yakin bahwa kita ini hanya manusia biasa yang kalau kita tidak bisa apa-apa pasti kita dibantu, dan pasti ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Segitu aja, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini untuk teman-teman kalian yang lagi merasakan ketidakpastian dalam karir. Sampai jumpa.